Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Faris Al-Arifin dari kelas TID 23 dengan NIM 230512041142. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang, yaitu generasi kelima. Sejarah perkembangan komputer dari awal hingga sekarang setidaknya telah melalui 5 generasi yang membuat teknologi komputer semakin maju. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membuat perubahan besar dalam peradaban manusia. Banyak hal yang dulunya jika dikerjakan secara manual akan merepotkan, kini dengan mudah dilakukan melalui perangkat komputer. Bahkan, beragam pula pekerjaan yang bisa dikerjakan secara otomatis menggunakan alat tersebut. Menilik sejarah ke belakang, asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya, komputer berasal dari bahasa Latin, computare, dan bahasa Inggris to compute, yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer. Alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer bernama abakus. Mengutip laman sumber belajar Kemendikbud, abakus adalah alat hitung kuno yang dipakai bangsa Romawi kuno dan Yunani kuno. Abakus dipakai dalam perhitungan sehari-hari layaknya kalkulator di masa sekarang. Dengan abakus, manusia saat itu dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkalian pangkat 2, dan akar pangkat 2. Blaise Pascal, seorang matematikawan dan ilmuwan Prancis, menemukan kalkulator otomatis di tahun 1642. Dia memakai seperangkat roda gigi yang berhubungan dalam mengaplikasikan alat tersebut. Kemudian, pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen, yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann. Ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Awal penemuan komputer. Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Carl Friedrich Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah ketimbang sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. George Boole kemudian mengembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menemukan tipe baru pada matematika, yang kemudian dikenal dengan aljabar boolean dan logika boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern ini tidak lepas dari peran Charles Babbage. Dalam bahan ajar modul tema 16, Dunia di Ujung Jari dari Kemdikbud tahun 2020, dijelaskan bahwa matematikawan Inggris ini adalah penemu komputer pertama dengan karyanya Difference Engine No. 1. Ini adalah mesin penghitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an.
Alat ini adalah komputer mekanik yang mampu menjadi mesin penganalisa. Mesin ini adalah mesin pertama yang bisa diprogram oleh manusia. Sebagai apresiasi atas karyanya, Babbage dinobatkan sebagai bapak komputer. Sejarah perkembangan komputer hingga saat ini telah mengalami perluasan bentuk hingga menjadi portable, seperti laptop, dan memiliki kemampuan untuk digunakan berbagai tujuan. Sejarah perkembangan komputer secara umum. Secara garis besar, sejarah perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi, yaitu generasi pertama, dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian, ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian, pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terbatu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command Service Model. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM, dengan komputer PDP dan faxnya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh, yaitu Unix. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an, ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atau ponsel cerdas. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini, dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi 5 adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, pulsi, dan kecerdasan buatan. Ciri-ciri komputer generasi awal hingga kelima. Saat ini, sejarah perkembangan komputer dapat dibedakan menjadi 5 generasi. Setiap generasi komputer memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu sebagai berikut. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1959.
Ciri-ciri komputer generasi pertama adalah program dibuat dalam bahasa mesin, menggunakan storage program. Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Ukuran fisiknya besar, sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya, komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar, dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Komputer generasi kedua, tahun 1959 sampai 1965. Ciri-ciri komputer generasi kedua adalah kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya, komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu, ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya. Komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah komponen yang dipakai adalah integrated circuits yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuits dan monolithic integrated circuits. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Dapat melakukan multi-processing dan multi-programming. Alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya, komputer IBM S30, Nova, CTC 3000, GTC 3000, PDP-11, dan sebagainya. Komputer generasi keempat dimulai tahun 1970. Ciri-ciri komputer generasi keempat adalah penggunaan LSI yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration. Menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya, komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya, komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Komputer generasi kelima. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan,
banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Newman. Model non-Newman akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi, jargon, dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun, beberapa informasi lain bahwa keberhasilannya proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Ciri-ciri komputer generasi kelima adalah komponen yang dipakai adalah VLSI. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Jepang adalah negara yang memelopori komputer generasi kelima. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.